Dan Sobat Bara, kita sudah cukup jauh juga jalan kaki. Kira-kira berapa kilo ini, Pak? Ya, kita tempuh kurang lebih sekitar 15 kilo ya. Wah, 15 kilo pulang ke Denpasar. Oke, ada lagi kayaknya seru nih. Tadi kita jalan udah nyicipin kopi. Di sini ada apa lagi nih? Kayaknya Bapak tiba-tiba berhenti nih. Biasa kalau berhenti ada yang mau Ada diceritain. Ya, kita di sini selalu kunjungan perjalanan sini penuh dengan edukasi sebenarnya. Oke. Tidak hanya budaya, edukasi pun kami ajarkan. Oke. Di mana kami sebagai umat Hindu di Bali diajarkan leluhur kami bagaimana merawat alam. Di mana masyarakat Bali untuk memotong pohon atau tanaman besar itu mencari hari terbaik. Oh, Ya, untuk motong pohon aja harus ada hari baik, nggak boleh sembarangan ya? Terbaik. Oh, terbaik, nggak cuma baik tapi terbaik. Ya. Oke. Terus kedua, dan motongnya tidak asal motong, sesuai dengan kebutuhan. Baik. Sehingga kebanyakan rumah Bali waktu zaman itu kebanyakan bahannya bahan pilihan. Terus kedua, dindingnya pakai gedek. Nah, Oh, seperti di bambu sini ya? bambu. Oke. Ya, karena sulit mendapatkan pohon besar, karena itu bagian dari konservasi gaya hidup masa lalu. Oke. Nah, mereka memberikan larangan-larangan. Nah, dan kita salah satu sekarang berada di kita sebut hutan lindung. Nah, kalau orang Bali sebut dengan karang tenget atau angker. Angker, sebentar deh. Kalau ngomongin angker kan biasanya identik dengan yang klinik-klinik tuh Ya. loh, ya kan yang nggak kelihatan itu. Itu bedanya apa dengan yang angker yang Bapak maksud? Ya, leluhur kita itu pintar memberikan aturan. Kalau dibilang ini tempat gadis kan banyak orang datang. Tapi dibilang tempat angker orang tidak akan datang. Betul, betul. Jadi betul. ketakutan untuk tidak masuk ke kawasan tersebut. Itu bentuk konservasi. Maksudnya biar tetap terlindungi ya. Di mana kebutuhan oksigen, kebutuhan habitat lain bisa terjaga dengan baik. Beda sekali dengan sekarang bilang angker datang orang beramai-ramai, justru menghancurkan daripada tata kelola daripada kehidupan ekosistem itu sendiri. Oke. Artinya leluhur kita tidak berbicara tentang ekosistem secara keilmuan, tetapi sudah dipaparkan jelas bagaimana membuat aturan-aturan dengan disebut dengan hutan angker, hutan larangan. Nah, itu sebenarnya Maksudnya itu. bukan artinya angker banyak setannya. Betul. Setannya itu adalah kita. Oke, iya. Karena kita datang, Yang manusia merusak ya. datang ya. Sekarang di Bali kebutuhan untuk membangun rumah-rumah itu bagus-bagus. Kayunya semua datang dari mana? Sumatera, Betul. Kalimantan, dan Papua. Bagaimana hutan di sana? Ya, ya. Apakah terreboisasi, apakah terawat, ataukah gundul? Setelahnya kita nggak tahu. Nah, artinya leluhur sudah berbicara. Ketika sesuatu yang masuk bisa menghancurkan sesuatu yang lain. Oke. Untuk itulah saya sedikit cerita ke Mbak Gendis bahwasanya hidup itu harus ada keseimbangan. Tidak hanya semuanya dimakan hari ini. betul, betul. Semuanya harus ada keseimbangan untuk diwariskan ke masa akan datang. Karena anak cucu kita membutuhkan hal yang ini. Apalagi jangan sampai kita beli udara. Betul. Minuman aja kita sudah dikemas. Saya takutnya udara akan dikemas di kemudian hari. Yes, betul. Nah, ini mungkin selama pesan saya berikan dalam perjalanan. Oke, that's why karena lihat ini ya, ada pohon bambu, that's why itu diceritakan bahwa memang ini adalah kawasan hutan lindung ya. Jadi disebut angker bukan berarti memang banyak setannya ya Sobat Bara, tapi maksudnya biar nggak banyak yang datang, jadi biar nggak merusak tanaman yang ada di hutan lindung ini. But anyway, cukup edukatif sekali, nggak salah deh kalau untuk kesini bawa keluarga ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Cukup seger ya Pak ya di sini. Wah, ada patung Buddha juga ini. Kenapa ada patung Buddha juga di sini? Ya, kami mencoba memberikan bahwasanya ini karena tempat alam terbuka, tentu harus ada yang memberikan selamat datang. Bahwasanya Anda sangat dihormati oleh pemilik. Jadi seorang murid akan setia kepada gurunya. Luar biasa. Sehingga siapapun yang datang kelewat di tempat ini akan merasa nyaman, dan to be honest, kita menerima siapapun harus menikmati tempat ini. Sepanjang jalan akan disapa, karena bahasa yang disapa tidak dengan ucapan, tetapi cukup dengan hati. Karena ketika kita mampu merefleksikan diri kita dalam perjalanan, itulah perjalanan hidup sejati. Wow, luar biasa. Terima kasih Buddha sudah menyambut.
Wow, Sobat Bara, kita sebenarnya masih di area rumah sehat ya, Ya, Pak rumah ya? sehat. Rumah Pesandakan sehat. Taman Beji. Oke, wow, ada Sobat Bara, Ini ada yang kita di suka alam. sama saya ini. Ada lebah. Oke, saya tertarik sama ini nih, Pak. Ini, jadi kayaknya ada satu logo ini ya. Ada Christianity, Hinduism, Taoism, apa ini Pak? Ada Islam, Sikhism, Judaism. Bisa dijelaskan Pak Mendra? Nah, inilah sebenarnya gambaran hidup Oke. ya tentang kehidupan manusia di bumi. Karena ingin mendapatkan nilai-nilai spiritual yang mengaturkan kehidupan kemanusiaan di dalam kehidupannya, banyak nabi-nabi turun di tempat-tempatnya. Betul. Ya. Betul, setuju itu. Nah, dari sini kami melihat setiap bangsa akan datang ke tempat ini. I got it. Sehingga mereka mengetahui kami tidak hanya berbicara Hindu saja. Yes. Tapi kita berbicara semua kebangsaan, Universal, universal. Titik pesannya sederhana sekali dalam dipesankan di sini adalah lambang plus. Plus, oke. Nah, ketika hubungan dari bottom to up, ini bottom to up berarti hubungan manusia dengan sang Tuhan pencipta. pencipta. Oke. Tetapi ketika dia ada Samping. ke samping horizontal, ini adalah hubungan manusia dengan manusia dengan alamnya. Oke. Sangat sederhana. Ketika ini dipisah mengikat dan seimbang, itulah yang disebut dengan harmoni. Jadi semuanya di sini menyimbolkan keharmonian. Keharmonisan. Ya, semua ajaran mengajar keharmonisan. Oke. Bentuknya apapun, tempatnya dimanapun, setiap bangsa yang dilahirkan mengatakan atas nama agama, pasti didasarkan ada hubungan dirinya dengan Vertikal, ya. dengan sang penciptanya, hubungan dia dengan manusia. dan alamnya. Nah, itulah harmonis. Gitu. Wow, it's nice ya. Ya. Betul. Oke, jadi Sobat Bara, terjawab sudah pertanyaannya ketika saya langsung nih, karena tadi kan lewat tangga sini, terus lihat nih langsung ada logo seperti ini. Pertanyaan saya ini adalah tempat apa sih? Tapi kalau nggak salah tadi Pak Mendra juga sempat menjelaskan di sini juga adalah bisa dijadikan untuk sebagai tempat retreat ya Pak ya? Tempat retreat. Ya. Oke, jadi makanya intinya diadakan dipahat logo ini, intinya yang tadi diinfokan sama si Pak Mendra, semua bangsa akan datang mengunjungi Bali. That's why tidak hanya sekedar membicarakan agama Hindu yang ada di Bali ini. It's very nice, which is nice, universal, university. Oke. Kita lanjut ke tempat lain. Yo. Oke, wow. Semakin ke atas, semakin lebar ini. Tempat apa sih ini Pak sebenarnya Pak? Nah, ini kami coba mengeset sebuah venue untuk pilihan-pilihan teman-teman untuk bikin acara-acara. Nah, Jadi outdoor ya, outdoor ya. outdoornya. Ada Oke. wedding, ada kegiatan untuk ulang tahun mungkin? workshop dan semuanya. Oke. Dan kebetulan di belakang ini ada 3 Batu batu gede-gede nih. Apa ini maksudnya Pak? Ya, ini simbolik Trinity. Trinity. Oke. Atau kita sebut Trimurti. Trimurti. Tuhan dalam sinar sucinya disebut sebagai pencipta, disebut dengan Brahma. Oke. Tuhan sebagai sebagai pemelihara disebut dengan Wisnu. Wisnu. Di tengah Brahma, Wisnu, Siwa. Siwa. Trinity adalah, ya. Siwa adalah di mana ketika Tuhan dalam wujud atau dengan sinar sucinya sebagai pelebur. Jadi ada dilahirkan, ada yang dihidupkan, dan harus ada dilebur. Sehingga sirkulasi kehidupan itu berjalan. I see. Nah, disinilah ketika di masanya budaya belum ditemukan, jadi penganut kepercayaan di zaman itu, animisme, jadi mereka memakai batu sebagai simbol-simbol tertentu. Okay. Nah, di hari ini kami ceritakan bahwa masa lalu beginilah ceritanya. Tetapi begitu dikenalkan budaya, coba ke sini sebentar. Nah, di sini begitu dengan budaya, ada sudah wujudnya. Ada jadi ini, ada puranya. Ya, puranya dengan wujud batu-batu saja. Begitu perkembangan terbentuk, sudah mulai bentuknya, ya. Ya, setelah itu dikenalkan, akhirnya ada alat. Ya, terbentuklah seperti
batu-batu candi digunakan. Ini ya, akhirnya. Nah, ini menceritakan, jadi ada cerita amenismenya ada, terus ada kita venue Buddha. I see. Nah, di sini cukup lengkap ya. Ini venue Siwa. Jadi ketika Siwa dan Buddha disambungkan disebut dengan Hindu Dharma di Bali. Buddhanya adalah Buddho. Buddho itu adalah pada pribadi jiwa-jiwa. I see. Nah, jadi mau bagaimana membuatkan harmoni adalah pada jiwa tuh jiwa. Ketika berhubungan dengan Tuhannya tanda plus tadi itulah tanda sebenarnya plus, Siwa dan Buddha sebenarnya. Oke. Wow. Cukup cantik banget loh ini Sobat Bara ya. Jadi lokasinya itu tidak sekedar ya udah bikin untuk event apa, wedding dan lain sebagainya, tapi sejarahnya tuh ada. Jadi sejarahnya, biar tempat ini bercerita. Betul. Ya. Jadi dari awal masuk tadi ya Pak ya, dari awal masuk itu kayaknya ceritanya itu nggak pernah ada titik Sobat Bara. Koma terus. Ini lumayan loh. Berapa sih Pak luas keseluruhan kalau tempat di ini? di sini aja 40 ada 40 are. 40 are. Dan masih kita punya fasilitas ini untuk trekking untuk orang pergi ke sawah. Tapi sebelum di sini kita akan tunjukin tempat yang berbeda lagi. Oke, siap. Tapi satu lagi nih Pak, tadi saya nemu ini bunga cantik banget warnanya. Namanya bunga teleng. Bunga teleng. Ya. Buat apa ini? Ini biasanya umat Hindu dipakai sembahyang. Tapi ini dia punya fase yang begitu pendek banget. Tapi paling bagus sekarang ada digunakan untuk bikin teh. Dan bisa dimakan langsung. Seriously? Iya. Bisa saya makan? Boleh dimakan. Oke. Nah. Kita coba, belum pernah makan bunga langsung sih. Awalnya dia nggak berasa, tapi ketika kayak yang habis ditumbuk gitu ya, rasanya kan kalau habis kita gigit gitu, jadi kayak ditumbuk itu baru keluar rasanya. Jadi no wonder ketika Bapak tadi bilang ini bisa dijadikan teh, memang sih. Jadi rasanya kayak iya teh, tapi apa ya? Ada kok manisnya juga. Manisnya dapat ya. Dapat manisnya juga. Wow, banyak banget sih ini manfaatnya. Ya, kami coba memberikan sebuah nuansa pengalaman orang berlibur. Betul. Ya, tidak hanya tempat bercerita, kami pun harus bercerita. Sehingga orang datang ke sini tidak hanya sekedar selfie, tetapi mereka datang mendapatkan pengetahuan. Karena tujuan orang berlibur adalah pengetahuan. Betul. Bukan hanya untuk selfie sesaat, bahwasanya gue ada di sini gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang edukatif ini Pak, ketika ada pengunjung datang, apakah selalu disediakan seorang guide? Kami siapkan guide baik bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Itali, bahasa Inggris pasti ya. Bahasa Inggris basically. 5 bahasa Sobat Bara. Dan itu semuanya ready di sini. Di sini. Dan ini semua guide lokal semuanya. Luar biasa. Dan berlisensi. Jadi Sobat Bara, nggak perlu ragu untuk bawa keluarga di sini, referensikan ke teman-teman yang di luar Indonesia, bawa mereka ke sini untuk bisa mengenal adat Bali. Kita ke tempat lainnya Pak. Mari. Masih berapa tempat lagi yang akan kita tuju ini? Kita ada beberapa. Kita akan coba mau menunjukkan kita ada tempat yoga. Oke. Lengkap ya. Atau saya mau tunjukin ini kita punya. Di sini kita gunakan untuk sunset yoga sebenarnya. Sunset ya, iya. Nah, sebentar Mbak kita coba yoganya. Ada instruktur langsung mengajari. I don't do yoga, but I don't mind to try. You just try. Let you see our new venue. Okay. Mbak Gendis. Yes. Ini aku janjikan. Apa ini? Jurang ya? Oh bukan. Wow. Nah kami di sini punya namanya venue Cina. Boleh sambil foto deh sekalian? Boleh sekali. Venue Cina tuh maksudnya gimana? Karena Pak? nih unsurnya Cina semuanya. Oh. Ya ada tentara Cinanya, ada biksunya, dan ada Dewi Kuan Yin di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan di sini? Kalau mau bikin meeting yang terbuka, ada yang menjelaskan dari bawah. Sangat menarik sekali untuk diceritakan. Dan kita ada yoga, kita setting untuk makan juga. Wow, it's very complete. Ya, tempat kami kecil, tapi bisa memberikan nuansa yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini mah nggak kecil Pak, 40 are Pak. Oh gitu ya? Bapak mah kadang-kadang Pak Mendra ini lucu. Wow, view-nya bagus banget Sobat Bara. Jadi selain bisa spiritualnya dapat ya Pak ya? Ya. View-nya dapat, makanannya juga keren, enak banget, nagih, sumpah nagih banget. Apalagi you name it lah di sini. Hari ini sebenarnya setelah kita mengalami boleh dikatakan fase,
di mana culture village ini menjadi sebuah tren. Sebelum tren ini jatuh, kami sudah merubah juga. Kami menyiapkan sebuah produk baru yang disebut dengan tempat ini kami sebut dengan Pesandakan Taman Retreat. Apa retreat, Pak? Pesandakan retreat. Pesandakan. Ya, pesandakan artinya adalah tempat beristirahat. I see. Istirahat untuk buat relaksasi, pengobatan dan sebagainya. Karena kita punya master yoga, kita punya master mengerti tentang pengobatan, kita punya master tentang bagaimana membaca tubuh, anatomi tubuh manusia. Hari ini jawabannya buat teman-teman yang mau traveling, karena kalau traveling sekarang ada rasa ketakutan, rasa iba. Mungkin ya, untuk itu datang ke sini akan diberikan suatu treatment dan Anda kembali menaikkan autoimun. Kenapa? Master kami tahu bagaimana cara memecahkan masalah pribadi-pribadi. Nah, kami jauh dengan tempat yang lain. Anda dikatakan pasti aman. Dengan alam, suasana tadi, binatang-binatang liar masih ada sini. Suasana yang berbeda. Tidak hanya menyajikan tempat, tapi banyak cerita yang didapatkan dari kehidupan orang Bali yang bisa direferensikan dalam kehidupan kekinian. Luar biasa, sangat lengkap, Sobat Bara. Rangkumannya sangat panjang, bisa jadi buku ini, Sobat Bara. Tadi kayaknya kita akan coba yoga ya, sunset yoga nih ceritanya. Kita ada sunset yoga. Nah, nanti silakan mencoba. Karena yoganya tidak hanya experience saja, beginner pun kami janjikan. Saya beginner, Sobat Bara, saya akuin, saya beginner. Mari Pak, saya siap sebagai beginner yogi. Sobat Bara, kita tadi kan sudah keliling ya ke beberapa tempat diajak sama Pak Mendra. Nah, sekarang sesuai dengan info yang beliau sampaikan, saya dikasih kesempatan untuk melakukan yoga. Meskipun seumur-umur saya belum pernah melakukan yoga. Dan langsung dengan praktisi yoga dengan Pak Made. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Mbak Gendi. Selamat datang di Rumah Desa. Terima kasih. Seperti yang saya sudah informasikan tadi, saya itu benar-benar beginner. I have no idea what I have to do as a yoga, beginner yoga. So teach me. Kita all level. Jadi di sini di Rumah Desa kita akan dikenalkan yoga. Jadi tamu-tamu yang datang diajak istilahnya fun yoga. Mari kita menyatu dengan alam. Karena dengan di alam kita atmosfernya dapat. Jadi suasananya bagus. Jadi enak masuk. Baiklah kalau gitu. Saya siap. Apakah ada peserta yang lain selain saya? Oh, sepertinya ada ya. Kita langsung aja. Baik. Mulai. Siap. Sobat Bara, saya mau duduk sebelah sini. Yang muncul di pikiran, biarkan datang lagi. Jatuhkan tangan kanan samping, tangan kiri pegangan tubuh yang di kiri. Dirasakan yang samping. Alright, Sobat Bara. Waduh, hari ini bener-bener luar biasa. Diajak tadi keliling ya dari rumah original Bali. Terus gitu kulinernya juga keren. Bikin kenyang nagih. Very tasty. Terus juga diajak ke rumah sehat. Sempet trekking tadi dan juga apalagi, dan sekarang di sini nih finally I did my first yoga in my life di sini di Rumah Desa Bali ini. Pokoknya sangat recommended untuk keluarga khususnya. Jadi silakan datang ke sini, tempatnya nanti bisa cek ya di deskripsi, akan ada di sana. So last but not least, thanks for good place, thanks for a good vibe, and thanks for good karma. Bye!